Nah Bapak Ibu, tanpa terasa Katon sudah ada di bulan ke-5. Ya, yang terasa lain nanti bulan Juni, lalu Katon 17 Agustus, lalu masuk berber gitu ya. Waktu ini berlalu dengan begitu cepat. Nah tapi kalau beta mau bertanya buat Bapak Ibu, amin, amin, mau diceritakan satu persatu rasanya. Cek, oke. Ya, eh, hari ini Kato akan berbicara tentang seorang tokoh yang luar biasa bagi beta. Nah kalau baca kitabnya itu saja memang kalau baca kisah hidupnya memang saya bisa sepotong-sepotong Bapak Ibu. Harus benar-benar baca tuntas. Izinkan beta bertanya buat Bapak Ibu, siapa yang sudah membaca kitab Yosua sampai selesai? Ada? Cuma satu orang saja. Ini maksudnya jaga image, nanti orang bilang beta sombong gitu ya. Sampai saya mau angkat tangan gitu ya. Nah beta percaya bahwa Bapak Ibu sudah baca kisah tentang Yosua ya. Nah ada 28 pasal ya di kitab Yosua, betul Bapak Ibu? Amin? Amin? Haleluya, Yosua itu 24 pasal ya, bukan 28 ya. Jadi Yosua itu 24 pasal. Nah, itu kisah yang sangat-sangat luar biasa. Nah, kita cerita sedikit tentang Yosua. Jadi Yosua ini, dia itu dulunya cuma orang bilang hamba Musa, pengikut-pengikut ini Musa gitu ya. Nah, tetapi dia memperoleh hal yang luar biasa. Tuhan akhirnya memilih dia untuk menggantikan Musa. Jadi cuman pembawa, orang bilang pembawa senjata ya, pembawa senjata Musa gitu ya, cuman begitu-begitu saya ikut-ikut, tapi akhirnya Tuhan pakai dengan luar biasa. Nah, waktu Joshua dibilang bahwa dia akan menggantikan Musa, sebenarnya ketar-ketir itu ada di dalam hatinya. Kenapa? Karena kalau beta jadi Yosua pun, beta mengalami hal yang sama. Kenapa? Beta sulia nih bagaimana Musa melakukan banyak hal dengan orang Israel. Tapi bangsa ini adalah bangsa yang tegar teguk luar biasa. Bangsa yang pun kepala batu na aja bila bistungkir. Nah, itu tuh lihat sulia mujizat nih, tapi tetap saja saya percaya. Sulia nih lah cuma tinggal taat saja, ikut saja, tapi tetap pun kepala batu nih. Maka Yosua mulai berpikir, model-model kayak begini, Musa yang luar biasa saja dong saya dengar. Kok apalagi beta yang cuman pembawa senjata. Aduh ini pasti dosa ini. Tetapi yang luar biasanya Tuhan berkata dalam Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Bisa tolong beta untuk buka? Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Klik. Klik. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan apa Bapak Ibu? Kitab Taurat ini. Oh sorry Nyong, mulai dari ayat ke-7, ayat ke-7. Ayat ke-7. Klik ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya apa? Engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi ini menjadi dasar bagi Yosua. Waktu Tuhan akhirnya memilih dia untuk menggantikan Musa, dengar ini, Tuhan cuma datang bilang gini, jangan takut, jangan khawatir, hanya kuatkan hatimu. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Taurat Tuhan. Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kebenaran Tuhan. Maka perjalananmu akan berhasil. Yosua hanya berjalan dengan dasar itu. Bahwa ada janji Tuhan yang luar biasa. Nah hari ini kita akan belajar di pasalnya yang ke-10. Bapak Ibu buka Yosua pada pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-42. Nah ini
kisah yang luar biasa dan sangat panjang ceritanya. Tetapi beta percaya kalau Bapak Ibu sudah baca kitab Yosua sampai selesai, maka Bapak Ibu pun akan tahu kisah bagaimana seorang manusia yang biasa, seorang Yosua yang hanya berkata kepada Tuhan, hentikan matahari di atas Gibeon dan bulan berhenti di atas Ayalon. Dan Tuhan melakukannya. Hebat, Seng. Hebat. Hebat. Itu cerita yang luar biasa. Nah, kita akan lihat, kita akan belajar satu demi satu daripada pasalnya yang ke-10 ini. Nah, Bapak Ibu perhatikan bahwa kisah di pasal yang ke-10 ini terjadi karena ada kisah di pasal yang ke-9 ya. Jadi ini kita sedikit belajar ya. Hari ini kita bolak-balik Alkitab, kita sedikit belajar. Jadi waktu orang Gibeon ini sudah lihat bahwa Yosua telah melumpuhkan Ai, Yosua telah memenangkan kota Yeriko, maka orang Gibeon mulai pakai akalnya. Sem bisa. Ini Tuhan sertai Yosua. Katong harus bekerja sama. Akhirnya apa? Dong parlente. Dong pakai baju yang lusuh-lusuh, dong taruh roti yang semulai lama, dong taruh anggur di kirbat yang mulai lama, lalu dong datang bajalang seolah-olah pakaian compang-camping, lalu dong bilang gini, katorang ini orang jauh, padahal dong sebenarnya tinggal di situ sah. Lalu dong datang lalu dong bilang begini, katorang ini orang jauh, jadi mari ikat persahabatan dengan katorang. Toh supaya ini katong mau hidup damai dengan kamu orang, begitu ya. Dan akhirnya Joshua tertipu. Joshua pikir, sio kasihan ini orang jauh, dong sudah datang roti lama-lama, kirbat anggur ada, ayo sebagaimana ini, sudah mari kita ikat persahabatan. Dan ketika sudah ikat persahabatan, Joshua baru tahu kalau ternyata dia telah diperdaya. Bahwa ternyata ini cuma orang-orang Gibeon yang ada di situ. Nah, akhirnya singkat cerita, 5 raja yang ada di Kanaan mendengar bahwa orang Gibeon ini sudah ikat persahabatan dengan Yosua. Makanya dong bilang gini, katong harus bersatu padu menjadi Power Rangers. Begitu tuh, supaya orang-orang Gibeon, masalahnya orang Gibeon dengan Yosua di ini gabung. Lo justru jadi Power Rangers, jadi katong juga bisa jadi Power Rangers. Toh supaya katong bersatu, supaya katong bisa pergi mengalahkan mereka. Itu ceritanya. Kenapa sampai ada pasal 10? Sampai sini Bapak Ibu bisa mengerti? Ya, sampai sini Bapak Ibu bisa mengerti? Nah, karena mereka sudah mengikat persahabatan, raja Kanaan ini mulai raja Yerusalem ini mulai pikir. Adonisedek ini mulai berpikir, saya bisa kayak begini. Memang harus bersatu padu. Maka dia kumpul, dia panggil 4 raja yang lain untuk mau mengalahkan Yosua. Nah, singkat cerita, secara strategi, secara pasukan, Yosua harusnya kalah. Bayangkan ini 5 raja. Bapak Ibu harus tahu ya, raja-raja Kanaan itu raja-raja hebat. Secara perang, dorang punya strategi yang luar biasa. Dorang sudah berperang. Yosua ini siapa? Bisa ngerti? Yosua ini orang bilang gini, anak baru naik badang, anak baru mulai. Tapi firman Tuhan mencatat, dia mencapai kemenangan yang luar biasa. Karena apa? Dia tidak berperang sendiri. Dia tidak mengandalkan pahlawan gagah perkasanya. Yang dia tahu Tuhan di pihak dia, siapa lawan dia. Amin. Amin. Nah, jadi gini Bapak Ibu, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang harus kita takut? Tolong lihat kiri kanan lalu bilang, sing ada. Jangan lihat beta. Sing ada, toh. Nah, hal pertama yang beta mau bagikan buat Bapak Ibu, kata orang lihat di ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata gini, lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan gagah perkasa. Yang menyertai Yosua ini juga adalah pahlawan yang gagah perkasa, bukan pahlawan yang ecek. Kalau firman Tuhan bilang gagah perkasa ya berarti mereka hebat dalam hal perangan. Tapi mau melawan Kanaan juga sebenarnya mereka masih tetap kalah. Karena 5 raja, bayangkan ya Bapak Ibu. Betul ya? 5 raja. Punya pahlawan juga gagah perkasa. Tapi firman Tuhan bilang Yosua disertai oleh pahlawan gagah perkasa. Dan ayat ke-8, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua,
Dia sudah ada bersama-sama dengan pahlawan gagah perkasa. Tapi kenapa tiba-tiba Tuhan berfirman? Sampai sini bisa mengerti? Kenapa tiba-tiba langsung Tuhan berfirman? Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka. Berarti ini mengindikasikan bahwa ternyata sekalipun dia dengan pahlawan gagah perkasa, perasaan takut itu pun tetap ada karena sebagai manusia biasa, betul? Ini bukan lawan pasukan yang tadi kita bilang tuh, bukan lawan pasukan yang abal-abal. Ini lawan pasukan yang sangat luar biasa, 5 raja dengan pasukannya. Dan Tuhan tahu kelemahan dari Yosua. Dan Tuhan datang kembali mengingatkan lagi janjinya. Yang Katong tadi baca di pasal 1 tuh. Jangan takut, jangan tawar hati, jangan kecut. Tuhan bilang gini, jangan takut. Tuhan bilang di ayatnya yang ke-8 apa? Jangan takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan melawan engkau. Nah dengar ini, waktu Tuhan bilang gini, jangan takut. Tuhan lagi bilang gini, saya harus percaya dengan apa yang pernah beta janjikan buat si. Beta ini Allah yang setia. Makanya di pasal yang pertama Tuhan sudah bilang toh, saya usah takut, saya usah khawatir. Asal kau bikin saja ikut bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran Tuhan, maka perjalananmu itu akan berhasil, engkau akan beruntung dimanapun engkau berada. Waktu Tuhan bilang gini, jangan takut, Tuhan sementara lagi memperkenalkan dirinya kepada kita. Tuhan lagi bilang gini, dengar ini, beta Allah yang setia, beta bukan Allah yang parlente sekali berjanji, beta akan menyelesaikannya bagi kita semua. Katakan amin. Katakan amin. Gini Bapak Ibu, kalau dia punya ide cerita untuk kita, dia saya pernah buang katong lalu saya bikin. Oh kayaknya akan salah, potong. Ulang cerita, saya pernah. Allah kita adalah Allah yang sekali membuang kita, bukan membuang dalam tanda kutip, membawa kita kepada prosesnya, membawa kita kepada alurnya, membawa kita kepada idenya. Dia akan menyelesaikannya sampai tuntas dalam hidup kita. Katakan amin. Dan dia Allah yang setia. Dia bukan kita manusia yang mudah berjanji, mudah melupakan. Cuma terkadang gini, Tuhan akan membawa kita kepada satu ruangan yang namanya ruangan tunggu. Dan kebiasaan kita adalah tidak suka menunggu. Siapa yang suka menunggu? Sengaja semua orang tidak suka menunggu. Tetapi terkadang untuk masuk di dalam rencana Allah, proses Allah menyelesaikan segala sesuatu dalam kehidupan kita, harus ada yang namanya ruang tunggu. Tetapi terkadang kata orang yang mau, kata ingin cepat semua serba instan. Tapi Bapak Ibu lihat, Yosua dibawa kepada satu proses, kepada proses yang baru. Satu pertempuran kepada pertempuran yang baru. Tuhan terus bawa. Sampai nanti Bapak Ibu baca di pasalnya yang ke-24. Bagaimana kemenangan demi kemenangan, kegemilangan demi kegemilangan yang dia capai dengan luar biasa. Kenapa? Tuhan akhirnya merangkai cerita hidupnya itu sampai selesai. Makanya dia bisa berkata gini, pilih pada hari ini siapa engkau beribadah. Karena dia lihat bagaimana Tuhan menyelesaikan segala sesuatu yang dirancangkan atas hidupnya. Nah, kalau engkau hari ini Bapak Ibu, adik kakak semua ada di dalam yang namanya ruang tunggu. Kau diproses dengan luar biasa dan engkau merasa bahwa kau belum selesai lah proses hidup ini. Sabar. Dia Allah yang setia. Karena dengar ini, Tuhan tidak cuma berhenti sampai dia buat mujizat. Tapi apa? Tuhan akan bikin sampai kita paham siapa dia. Sampai kita akan kenal siapa dia. Itu Allah kita, itu cara kerja Allah kita. Karena gini, kalau cuma sampai di sembuh, sampai di Tuhan mencukupkan segala sesuatu, sampai kata pergumulan selesai, dan kata sing kenal Tuhan, sebenarnya itu percuma. Karena apa? Om Ampi pun mampu melakukannya. Amin Om Ampi, bukan Om Ampi ini, Om Ampi di luar sana. Pilih Om Ampi, sembuh. Pergi di Om
Kita takut bilang nama lah nanti tersinggung lagi gitu ya. Pilih Om siapa lah begitu, Om Karnikus kah begitu kan. Om Karnikus, harta melimpah, bisa. Tapi kalau cuma gara-gara itu kau binasa bikin apa? Betul sih Bapak Ibu? Betul sih? Yang paling terpenting adalah kau kenal Tuhan toh. Kenal dia. Karena kau akan memerintah bersama-sama dengan dia. Bukan memerintah dengan Om Ampi. Nah, tapi terkadang kata tuh saya mau diproses. Kata saya mau ada di ruang tunggu. Yang kata mau tuh cepat. Kalau Tuhan saya mampu, pegadaian masih bisa. Kalau Tuhan saya mampu, oh ya jelas lah. Om Ampi masih bisa. Tapi bisakah kita sama seperti Yosua? Yang tetap mau diproses sekalipun masuk di dalam pertempuran demi pertempuran, masuk di dalam pergumulan demi pergumulan, tapi dia tetap Allah yang setia, dia Allah yang tetap menyertai kehidupan kita. Amin. Jadi jangan berhenti sampai di kata mujizat, tetapi benar-benar kau akan bermegah karena kau mengenal Allah yang kau sembah. Amin. Hal yang pertama, ini dong kayak tepuk tangan kayak kurang bagaimana begitu Mau tepuk tangan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Hal yang kedua Bapak Ibu, kita lihat di ayatnya yang ke-9. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba. Setelah semalam-malam mereka bergerak maju dari Gilgal dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet-horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet-horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Nah, hal yang kedua, berbicara tentang bagaimana bisa menikmati mujizat. Yang pertama adalah dasarnya itu tetap iman ya, percaya kepada janji Tuhan bahwa dia Allah yang setia, amin. Itu hal yang pertama. Nah, hal yang kedua, iman juga akan membuat kita tidak menunda-nunda apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Jadi gini, waktu Tuhan bilang gini, waktu Tuhan bilang gini, jangan takut, beta serahkan dong ke dalam tanganmu. Yosua, firman Tuhan langsung berkata gini, Yosua langsung bangkit. Segera juga hari itu dia mengadakan perjalanan langsung ke Gibeon. Nah Bapak Ibu harus tahu perjalanan dia itu tidak mudah, itu 15 mil jauhnya. Kalau ikut jarak tempuh yang benarnya itu 3 hari. Tetapi gini, dia punya gairah, dia punya passion untuk melakukan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Karena dia tahu Tuhan menyertai langkah-langkahnya, dia tidak menunda. Tapi dia dengan segera. 1 hari sah, 3 hari dia bicarakan per 1 hari. Karena apa? Semangat. Ada passion, ada hasrat, ada gairah. Sehingga 3 hari itu jadi 1 hari. Tidak berlambat-lambat dan tidak menunda-nunda. Dia tahu janji penyertaan Tuhan. Dia tahu musuh sudah diserahkan kok kepada dia. Kenapa dia harus takut? Kenapa juga dia harus berleha-leha? Kenapa juga dia harus berlambat-lambat? Yang dia lakukan adalah segera. Pertanyaannya bagi kita, sekarang kata orang bagaimana? Kata orang bagaimana? Lihat proses, lihat masalah. Tuhan bilang gini, maju, bangkit. Sabar dong Tuhan. Minta nas, ini lutut-lutut mulai goyang nih sedikit. Sabar dong Tuhan nih. Beta istirahat juga apa? Istirahat juga beta istirahat. Yosua tidak seperti itu. Iman yang menggerakkan dia. Iman yang menggerakkan dia. Bahwa dia tahu Allah ada bersama-sama dengan dia.
Sehingga dia tidak berlambat-lambat. Dan waktu dia sampai, firman Tuhan berkata gini, semuanya langsung mundur. Dan dia bisa berkata kepada Tuhan, matahari stop, bulan stop. Dan Bapak Ibu tahu, kejadian itu terjadi. Ini bukan cerita dongeng. Ini bukan cerita dongeng, Bapak Ibu, matahari berhenti. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau matahari berhenti itu bagaimana? Hah? Matahari berhenti itu bagaimana? Bulan juga berhenti itu bagaimana? Saya bisa dipecahkan oleh otak tuh? Ada yang bisa pecahkan? Saya ada. Tapi itu terjadi. Itu karena apa? Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang mengatasi semua ini. Alam semesta nih. Ya saya bisa dipikirkan oleh logika kita. Tapi itulah cara kerja Allah kita. Makanya Yosua percaya itu. Makanya dia tidak pernah berlambat-lambat. Dia tidak pernah menunda apa yang Tuhan inginkan dalam yang ingin dia lakukan, dia lakukan. Nah kata orang juga begitu. Harusnya kalau kata untuk kebenaran, bikin. Jangan menunda-nunda. Katakan amin. Katakan amin. Su tahu nih Tuhan mau pakai. Su tahu harus melayani Tuhan. Sabar dulu Tuhan nih. Bita anak masih kecil. Sabar dulu Tuhan. Bita penjualan masih begini. Bita masih begini. Begitu saja terus. Akhirnya kata saya pernah bisa menikmati mujizat. Kata saya pernah bisa menikmati penyertaan Tuhan yang hebat. Kata saya bisa menikmati hal-hal yang luar biasa. Karena apa? Suka tunda. Suka berlambat-lambat. Suka tawar-tawar dengan Tuhan. Seperti saya percaya bahwa Tuhan menyertai keturang. Amin. Amin. Sudah bakar ke belum? Oh sudah, puji Tuhan. Ya, kita berharap bahwa kalau ada di antara katurang yang hari ini suka sekali menunda. Sutawe Tuhan ingin katong bikin ini. Tapi tunda terus ah. Tunda, berhenti, stop nanala. Tolong lihat kiri kanan lalu bilang jangan nanala. Jangan nanala, stop sudah. Kalau mau menikmati mujizat itu harus bikin. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu, gini. Kenapa beta bicara kayak gini? Karena kalau kata orang menunda, dengar ini, katong kan yang pernah tahu satu hari di depan kita. Jangankan sampai satu hari, 1 detik saja katong yang bisa prediksi. Betul sih? Siapa yang tahu kata 1 detik ini katong PSK turun? Siapa yang tahu? Sing ada tuh. Makanya kenapa kalau kau tahu itu yang Tuhan ingin kau lakukan, lakukan. Jangan tunda. Karena kau akan kehilangan kesempatan itu. Jadi yang suka banyak alasan. Jadi yang suka ini bertobat sudah. Kalau ada kesempatan para ibadah, ibadah. Amin. Siapa apa masih ada minggu depan? Betul, minggu depan itu memang masih ada. Tapi pertanyaannya, Anda masih ada tidak minggu depan? Tangkap maksud saya? Tangkap maksud saya? Nah itu. Jadi jangan nalah. Stop. Jangan ngawur dengan hidup ini Bapak Ibu. Jangan mau atur racik kuasa. Itu kalau bilang racik kuah, Bapak Ampi tidak suka mendengar kata racik kuah. Jangan racik kuah. Atur hidup seperti Bapak Ibu yang paling tahu Tuhan gitu ya. Yang paling tahu gitu hidup Bapak Ibu gitu ya. Sampai oh sudah nanti minggu depan saya masih bisa. Mau bertobat sekarang. Saya apa, Tuhan beta ini masih muda ingin menikmati hidup nih dulu. Anak. Nah. Kaki saya sampai tanah baru bilang sulap. Ini supaya lancang sudah nih. Supaya apa? Sadar. Semua boleh main-main lah dengan hidup nih. Tuhan semua datang Bapak Ibu. Segala sesuatu itu akan dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu mari jangan tunda-tunda. Stop sudah dan berbuat alasan tuh. Kalau tahu apa yang Tuhan mau bikin. Katakan amin. Jadi yang bertobat sungguh-sungguh. Amin. Bapak Ibu, siap firman ini saja beta bergumul luar biasa. Karena beta tahu beta juga ada di dalam ranah ini kok. Beta ada di dalam lingkaran ini. Jadi firman Tuhan ini datang per keturang semua. Stop menunda. Stop buat
alasan. Yang ketiga, iman itu akan selalu membawa ketaatan dalam kehidupan kata orang. Amin. Nah, makanya waktu ini lihat Yosua akhirnya memusnahkan habis semua mereka, tidak ada satupun yang tersisa. Karena apa? Itu memang perintah Tuhan. Bapak Ibu kalau mau baca kisah ini sebenarnya beranjak dari Keluaran 23. Tuhan bilang gini, Kanaan itu tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Tapi gini, semua orang Kanaan akan dihabiskan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya orang Israel tidak akan hidup sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Mau bilang kejam? Bukan kejam, tapi itu cara Tuhan. Ya, karena itu tanah perjanjian yang disiapkan Allah kepada bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu mesti baca Keluaran 23 ya, supaya Bapak Ibu bisa mengerti. Nah, mereka harus ditumpas sampai habis. Sampai sini Bapak Ibu bisa mengerti? Sampai sini sampai. Nah, Yosua taat melakukannya. Makanya gini, waktu 5 raja tuh sudah sembunyi di dalam goa, dia kejar sampai ini. Bapak Ibu baca sampai selesai. Dia kejar sampai akhirnya mati. Dong 5 raja tuh mati. Sehingga ada satu pun yang tersisa. Itu cuma menunjukkan apa? Ketaatan. Iman tanpa taat itu bukan iman. Jadi kita harus taat. Makanya tadi Yosua 1 ayat 8 bilang apa? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa Bapak Ibu? Sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat Tuhan. Artinya apa? Kita mesti taat. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bukan hidup taat menurut aturan yang dibuat oleh kita. Tapi oleh siapa? Oleh Tuhan. Standarnya jelas. Kebenaran Tuhanlah yang harus kata orang taati. Katakan amin. Ya, jadi kalau iman melahirkan ketaatan, maka kata akan melihat mujizat yang luar biasa. Katakan amin. Nah, kadang-kadang kata orang ada di dalam ruang tunggu. Yang tadi beta cerita tuh ruang tunggu. Kata saya akan melihat mujizat karena apa? Kata ini banyak yang tidak taat. Betul sih? Kata orang karena ingin cepat, kata orang akhirnya ikut kata mau. Saya mau taat kepada apa yang Tuhan mau. Tuhan bilang sabar, sabar. Saya bisa sabar lah Tuhan. Ini sudah lama, mau berapa lama? Padahal kata tanpa duga, Tuhan sementara mempersiapkan hal-hal yang luar biasa. Dia merangkai hal-hal yang luar biasa. Sambil karakter kita semakin terus dibentuk, terus dibentuk, terus dibentuk. Supaya kalau katong ada dalam kemuliaan, katong sing sombong. Tapi kadang katong tuh mau yang cepat saja. Cepat saja. Nah oleh sebab itu, mari biarlah dari cerita Yosua, dia juga manusia biasa Bapak Ibu. Tapi kalau sampai dia bisa menghentikan matahari, menghentikan bulan, itu hal yang hebat. Amin. Amin. Kenapa? Tuhan ada di pihaknya. Waktu Tuhan ada di pihak kita, dengar ini, tidak ada satu orang pun yang bisa lawan kita. Amin. Yang penting adalah benar-benar kata orang percaya kepada Dia. Benar Dia Allah yang setia melakukan apa yang Dia mau dalam kehidupan kita. Amin. Bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Buat firman Tuhan.